2 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Ini ada resep untuk menanggulangi masalah kita. Ini penting karena saudara tinggal lihat urutannya. Kalau ada masalah, tinggal ini tak 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 tak. Serahkan, percaya, mesti jadi. Pada suatu hari, berkatalah rombongan nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil 1 balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami." Jawab Elisa, "Pergilah." Nah, sampai di sini dulu ya. Pada suatu hari berkatalah rombongan nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami." Saudara tahu bahwa kehidupan rombongan nabi sama Elisa sama-sama nabinya enggak? Hah? Sama. Rombongan nabi sama Elisa itu sama nabinya. Sama. Siapa orang yang dinamakan nabi? Yaitu orang yang dipakai oleh Tuhan sebagai penyambung lidah. Dan orang itu yang berbicara kepada dia siapa? Roh Kudus. Pada zaman dulu, Roh Kudus itu belum dicurahkan secara massal. Maka ada rombongan nabi, ada nabinya, ada rombongan, ada khusus. Tapi masa sekarang, setiap anak Tuhan sudah punya Roh Kudus tidak? Punya. Berarti Anda juga termasuk rombongan nabi. Sebab Roh Kudus dapat berbicara dengan Anda. Jadi Anda ini adalah rombongan nabi. Saya pernah ditanya oleh seorang hamba Tuhan, apa nabi zaman sekarang itu masih ada? Saya bilang ada. Karena setiap anak Tuhan itu Allah dapat berbicara secara langsung sekarang. Ini rombongan nabi. Dan kerap kali saudara persis seperti rombongan nabi-nabi ini. Pada waktu hidupnya tempatnya sesak, tempatnya sempit, tidak cukup. Hidupnya didorong oleh kesesakan. Kalau hidup di dalam kesesakan, itu bagaimana rasanya? Mudah tersinggung, mudah naik darah, ya dah? Mudah jengkel. Lalu apalagi? Emosinya ini cepat naik. Orang yang hidup dalam kesesakan, dia selalu hidup tidak ada ketenangan. Selalu hidup dalam kegelisahan. Padahal mereka rombongan nabi. Mereka berkata bahwa Allah berkuasa. Mereka mengatakan bahwa Allah itu maha kaya. Tetapi kenapa rombongan nabi itu hidup di dalam kesesakan? Karena mereka hanya dapat melakukan secara teori, tidak praktek. Saudara tahu. Demikian juga masa sekarang, banyak anak-anak Tuhan punya Roh Kudus, punya. Tapi hidupnya di dalam kesesakan. Tapi kalau ngomong sama orang lain, bisa. Jangan khawatir. Tidak apa-apa. Tuhanmu itu kuasa. Wah, kalau ngomong gitu mak peles rasanya. Iya ya. Tapi kalau kena dia sendiri. Saya kok dulu bisa bilang gitu ya. Tapi sekarang setelah ngalami kok sengsaranya luar biasa. Maka dari itu, engkau adalah sama dengan rombongan-rombongan nabi. Kalau dalam kesesakan, cari siapa? Cari Elisa. Pemimpin-pemimpin nabi. Siapa pemimpin nabi? Hamba-hamba Tuhan. Benar dah? Tempat kami ini sesak. Tempat kami ini sempit. Yuk kita bangun yang lebih besar. Elisa berkata, baik, bangun.
Tapi apa yang dikatakan oleh rombongan Nabi? Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan. Sungai Yordan adalah sungai air hidup. Di sebelah kanan dan kirinya itu tumbuh pohon-pohon yang besar, di mana dapat dipakai untuk membuat tempat tinggal, pondok, kemah. Kenapa rombongan Nabi ini di dalam kesesakannya dia harus pergi ke sungai Yordan? Kenapa tidak pergi ke gunung Libanon mengambil kayu-kayu aras? Karena ini adalah jalan bagi kita sekalian. Kalau saudara di dalam kesesakan, engkau harus pergi ke sumber air hidup. Yesus Kristus Tuhan. Lalu datang ke sana mengambil balok. Mengambil balok. Kayu yang hidup atau kayu yang mati? Kayu yang hidup. Siapa kayu hidup? Yesus Kristus. Dalam Lukas pasal 23. Lukas 23. Ayat 31. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Inilah saudara. Kayu yang hidup inilah yang engkau harus datangi. Tapi kamu tidak usah datang kepada hamba Tuhan. Tetapi datang langsung ke sungai Yordan. Ke air yang hidup. Engkau ambil kayu yang hidup. Engkau ambil Yesus. Maka segala-galanya sebetulnya akan terselesaikan dengan sendirinya. Dia sedia. Kayu yang hidup dari sungai Yordan ini diambil setiap orang satu batang. Lalu dibangun kemah yang lebih besar. Yesus adalah kayu hidup. Dia rela dipotong. Dia rela dibelah. Dia rela dihancurkan. Hanya karena dia mau menjadi bait Allahmu. Di mana engkau dan saya dapat bernaung di bawah kemah ini. Dari pengorbanan Yesus, kita dapat surga. Kita dapat Firdaus. Karena apa? Karena pengorbanan Yesus. Kayu yang hidup. Sonder dia, kita tidak akan terlepas dari kesesakan kita. Tetapi apa rombongan Nabi yang katakan? Lalu berkatalah seorang, silahkan ikutlah dengan hamba-hambamu ini. Loh. Setiap kali rombongan Nabi itu takut kalau tidak didatangi, tidak bersama-sama dengan Elisa. Saudara dan saya pun takut menghadapi kesesakan dunia ini kalau tidak dekat hamba Tuhan. Saudara kemarin sudah dengar sendiri kesaksian daripada istri Yeremia. Dia biarpun yang nempel terus sama hamba Tuhan, kalau ada apa-apa ya deg-degan, sami mawon, saudara tahu. Yang penting adalah kita pribadi pegang firman Tuhan, pegang kayu hidup, kita selamat. Apapun boleh terjadi. Tidak ada yang boleh menjamah dia. Saudara tahu. Pada waktu kejadian di Bandung, ribut-ribut itu, ada seorang anak perempuan. Dia di persekutuan di rumah saya begini. Kita tidak tahu kalau di kota itu sedang terjadi bakar-bakaran, ancur-ancuran dan pengrusakan. Tidak tahu. Kita berdoa jam 8 selesai. Selesai, biasanya kami antar dengan kombi. Dan biasanya yang diantar tuh wanita semua rombongan gitu dah. Laki-lakinya pulang dewek-dewek.
Ini kombi masuk ke dalam masa. Sudah masuk, lu kok seseknya kayak gini? Ada tontonan apa? Gak ngerti yang nyopirnya yang laki ini. Masuk beleng. Di dalam isinya kan cewek semua. Orang ngelongok itu saudara tahu. Terus langsung digerakkan oleh Tuhan. Cepat balik. Cepat balik. Yuk kita bantu. Putar. Sebab apa? Nanti kalau kamu maju sedikit lagi. Mobil ini dibakar bersama dengan orangnya. Tapi masa yang di situ itu bisa tergerak hatinya. Minggir, minggir, minggir. Suruh muter. Sedang ada pengerusaan. Satu gadis ini takut luar biasa. Karena apa? Tempat pengerusaan itu di tempat emaknya, rumahnya. Persis di jalan Astana Anyar. Dia sampai di rumah saya, dia bertelut. Lalu akhirnya malam itu, istri saya itu ribut. Karena apa? Lah orang segini banyaknya itu belum makan semua loh. Langsung dandang segala keluarin, bikin nasi semuanya. Ayo makan semua. Persis kayak Paulus di dalam perahu. Sekarang jangan panik, makan dulu. Habis itu kita sembahyang terus sampai waktu Tuhan buka jalan. Lalu habis makan kita berdoa semua. Semua kalau dalam keadaan begitu doanya. Betul tak? Tidak ada yang doanya cuma. Tidak ada. Semua cucuran air mata. Saya lihat itu. Wah, saya barusan tahu ada persekutuan doanya kok sampai mantap. Sebab lantainya basah. Tidak usah ngepel. Saya datang sana. Nangisnya luar biasa. Saya dengarkan tuh tahu persis bahwa itu jeritan hati. Tapi kalau saudara berdoa dalam keadaan begini, ngomong sih ngomong, pikirannya belayang. Benar enggak? Pada waktu itu saya dengarkan satu gadis, dia berkata begini, Tuhan, emakku sendirian di toko itu. Dan toko itu tempat yang dihancurkan. Dan semua barangnya dihabiskan oleh massa. Dan emak yang sudah 75 tahun sendirian di toko. Dia menangis mohon Tuhan kirimkan malaikatmu untuk melindungi orang tuaku. Dan kau tahu jam 2:30 saya antar. Saudara tahu apa yang terjadi? Pintunya tetap jeblak. Emaknya tuh di tempat duduk itu ya tetap begini. Saking kagetnya tidak bisa berdiri. Terus gini terus. Waktu anaknya saya bawa masuk. Lalu dia, aduh kamu barusan datang. Mak tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Lah kok pintunya dibuka? Aku tidak bisa jalan nutup. Lah yang buka siapa mak? Dijebol massa. Ambrol semuanya. Lula barangnya kok tidak diambil mak? Aneh. Waktu pintu dijebol, mak itu gemeter. Ada apa ini? Orang masuk itu kayak banjir. Masuk toko dimasukin. Tapi semuanya teriak-teriak. Toko kok kosong melompong. Toko kok tidak ada barangnya. Ini bukan toko ini. Kok di tempat ini kok tidak jual apa-apa. Padahal barangnya penuh. Dan pada waktu laci uang ditarik, lacinya kosong, penuh duit. Sampai emaknya piye, ini uang ini gendeng apa piye, barang sagini dia bilang kosong. Laci ditarik penuh duit, kosong. Emaknya sampai gini, ini gendeng apa aku sing gendeng? Tapi saking takutnya itu gemeter terus. Waktu, mak sekarang tidak apa-apa, sudah lewat. Tutup. Tidak apa-apa. Saudara tahu. Tidak ada satu barang yang mereka dapat ambil. Kosong melompong. Dibutakan oleh Allah kita yang kuasa. Maka dari itu jangan takut menghadapi segala perkara. Allahmu kuasa untuk melindungi. Orang itu masa itu tidak tahu. Kalau emaknya itu sedang duduk di situ itu tidak tahu. Tidak ada orang, kosong.
Masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. Bayangin, sampai anaknya datang. Semua barangnya penuh, tidak terjamah apapun juga. Saudara tahu? Engkau harus punya percaya bahwa Allahmu yang melindungi engkau. Tidak usah takut apapun. Pada waktu itu semua orang takut pergi. Saya malah ngambil skuter jalan-jalan. Benar. Loh, sepi semua. Saya lihat satu-satu mobil dibakar, toko-toko habis semua. Tetapi waktu persekutuan lebih banyak yang datang. Karena apa? Karena kenyataan tidak ada anak persekutuan yang mengalami kerugian. Karena apa? Karena air matamu ditampung oleh Allah di dalam kirbatnya Allah. Dan itu diperhitungkan. Saudara tahu bahwa air matamu itu masuk dalam kirbat Allah? Ada loh ayatnya. Jadi jangan khawatir, nangismu itu tidak sia-sia, ndak. Pasti sip deh. Mazmur 56 ayat 9. Jadi jangan khawatir. Kalau kamu doa dengan sungguh-sungguh, air matamu itu loh berharga. Setiap tetes itu berharga luar biasa. Tapi kalau air mata buaya, wah, maut itu, ya toh? Mazmur 56 ayat 9. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Allah yang menjamin hidup kita. Yang memperhitungkan tiap butir air mata anak-anaknya. Bahwa doa-doamu dengan sungguh-sungguh tidak akan berlalu dengan sia-sia. Amin. Ini loh saudara. Ini jaminan daripada Allahmu. Engkau tidak usah takut. Maka rombongan Nabi mengatakan, silahkan engkau ikut dengan hamba-hambamu. Lalu Elisa menjawab, baik, aku akan ikut. Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di tepi sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, wahai tuanku, itu barang pinjaman. Rombongan Nabi ini kerap kali dia datang sana. Dia nebang pohon. Wah, ya. Saudara perhatikan. Pada waktu dia bawa kapaknya itu. Dia ngasih tahu Elisa enggak. Kalau barang itu barang pinjaman. Hah? Enggak. Kenapa? Karena dia merasa bangga. Aku duwe kapak. Persis kayak saudara-saudara dong. Kalau saudara pinjem bank, pinjem orang, pinjem apa-apa untuk modal menebang pohon untuk nanti mendapat hasil, saudara kasih tahu orang enggak? Enggak. Tapi dek kapake kecemplung hilang. Nah, ditipu orang, rugi, kapake hilang, barang pinjamannya hilang, lari enggak? Lari kemana? Wahai tuanku, teriak-teriak sama hamba Tuhan toh. Datang, tolong Pak Pendeta, apa aku ditipu orang, kapakku hilang. Itu barang pinjaman itu Pak Pendeta. Tapi kalau pada waktu pinjam dapat hadiah gede, tidak pernah ngomong, bener tak? Berani kalau dapat untung 10 juta datang kepada pendeta? Pak Pendeta, puji Tuhan. Kita mesti memuji Tuhan Pak Pendeta. Kenapa? Aku untung 10 juta. Wani ngomong? Tidak berani. Sebabnya apa? Takut dijalui. Tapi kalau kapaknya hilang, datang enggak? Datang. Ini loh Pak Pendeta, beban saya, ya dah. Nah, persis rombongan Nabi ini. Dia ngomong, wahai tuanku, itu barang pinjaman. Tapi Elisa itu seorang hamba Tuhan yang baik. Lalu Elisa berkata apa? Tetapi berkatalah abdi Allah
kemana jatuhnya. Ini loh saudara. Ini firman Tuhan, ini penting untuk engkau dan saya. Kalau engkau jatuh di dalam percobaan, di dalam masalah, engkau harus tahu di mana letak jatuhnya. Banyak anak-anak Tuhan mengatakan apa? Sok tahu. Yang selalu datang mengatakan, ini saya ditipu orang, yang jeleknya orang diceritain, tapi tidak memeriksa diri di mana jatuhnya. Di mana menyebabkan engkau ditipu orang? Di mana menyebabkan engkau sampai rugi? Di mana sampai perhitunganmu meleset? Letaknya di mana? Kita harus periksa diri kita masing-masing. Elisa bertanya, di mana jatuhnya? Ini penting. Setiap hamba Tuhan minta karunia marifat daripada Allahmu. Sebab kalau orang datang, engkau dapat karunia marifat, engkau segera tahu di mana kejatuhannya. Ini penting, saudara. Supaya kita jangan sok tahu. Sebab kadang-kadang hamba Tuhan itu tidak jujur. Ngomongnya itu diambil globalnya aja. Tidak apa-apa. Udah cepat ngaku dosa. Langsung orang ditodong aja. Mesti dosa. Belum tentu. Orang sakit tidak sembuh-sembuh. Tidak punya iman. Belum tentu. Belum tentu. Contohnya, Paulus sendiri. Paulus sapu tangannya saja dibawa ke tempat orang sakit, sembuh. Tapi dia punya sakit di punggung. Tidak bisa sembuh. Dan Tuhan, dia minta sama Tuhan berkata apa? Tuhan sembuhkan 3 kali. Tuhan mengatakan, cukup anugerahku di dalammu. Justru di dalam kelemahanmu, engkau kuat. Kenapa Paulus dikasih 1 penyakit? Bukankah kalau tidak sakit malah sehat, malah baik? Kenapa dikasih sakit? Sebab di masa-masa dia mulai gairahnya timbul, sakitnya cenut, hati turun lagi. Apa yang direncanakan Allah baik toh? Baik loh. Tapi engkau masa ndak enak sakit. Nanti kalau ndak dikasih sakit, berkobar-kobar jatuh cinta. Rugi. Bagi orang tua lo ya, kayak Paulus. Kalau orang muda sih boleh. Boleh ya. Makanya saudara harus tahu bahwa Allahmu memberikan di dalam diri kita masing-masing yang terbaik. Jangan mengatakan pada istrimu, dhisik kowe apik, sakne wis elek. Firman Tuhan berkata, kalau engkau jangan sampai meninggalkan istri pada masa mudamu. Jangan kamu tinggalkan, sebab demikian kamu tinggalkan, berkatmu akan tersumbat. Ini firman Tuhan yang berkata. Maka kalau mau berkat, harus cintai istrimu pada masa muda. Jadi berarti up to date terus. Terus, cintanya itu terus membara. Jangan soal, wong katane Tuhan kon nyintai kok ya. Aja geger ya, supaya berkatnya terima. Jangan pura-pura, ndak bisa. Tuhan itu ndak bisa ditipu. Ini saya alami sendiri, saudara. Sebab, pada waktu saya berumur 43, saya itu sampai bingung. Bingungnya gini. Dalam hati saya ini timbul apa? Kok kepingin pacaran lagi? Lalu orang lain bilang, oh itu remaja kedua katanya ya. Saya bilang, kok aneh sih? Sampai saya bilang sama istri saya, loh Cat, aku kok kepingin pacaran meneh toh? Ya pacaran mbak aku wae toh. Ora iso. Kepingin itu mbak wong lain. Lah kok antik kowe? Lah enggak tahu wong timbul dewek. Hati-hati loh. Lalu saya berdoa, Tuhan, ini kok aneh ya? Kok kepingin pacaran?
Lalu Tuhan berkata, itu jasmani naluri yang biasa. Timbul kembali. Pantesan saya bilang. Makanya Tuhan berkata apa? Kalau engkau tidak hidup di dalam roh, maka kehendak daging yang akan tumbuh. Pantesan banyak hamba Tuhan jatuh kepleset. Karena apa? Tidak sadar, pikirnya dari Tuhan. Kongkon pacaran meneh, kok enak. Firman Tuhan harus diperhatikan. Maka banyak anak Tuhan salah. Salahnya apa? Gerakan hatinya itu disangka dorongan dari Tuhan. Padahal itu dari daging. Untung saya ini belak-belakan sama istri saya. Saya itu terus terang ngomong sembarang ngomong. Dan istri saya bilang, lah kalau gitu ya piye carane? Kita harus benar-benar saling mengasihi. Dan kita lawan ini. Karena ini kata Tuhan hanya dalam batas waktu tertentu. Tidak terus gitu enggak. Batas tertentu. Dan akhirnya benar. Setelah beberapa saat, beberapa bulan, hilang dengan sendirinya. Loh sekarang kok wis kempes. Sekarang enggak kepengen tuh, wis enggak kepengen enggak. Nah, puji Tuhan lewat lagi. Ini loh saudara. Saling pengertian suami istri itu harus penting. Kalau suamimu ngomong, itu loh, aku kok kepengen pacaran. Terus nanti istrinya bilang, padune apa? Loh jangan. Ya ditanggapi, yuk mbok pacaran mbak aku. Lalu kalau di rumah seming-seming yang lebih istimewa. Loh. Supaya kelihatan genit sedikit gitu. Jadi ini ada imbalan. Tapi jangan malah dong awut-awutan terus. Itu sadarlah. Jangan awut-awutan ya. Belajar seperti pada waktu kita jatuh cinta. Terus menerus. Itu penting saudara. Ini faktor ini penting. Kita harus tahu di mana letak kejatuhan daripada kapak itu. Kalau sudah tahu, maka ini penting belajar apa? Mengambil. Lihat, Elisa mengambil. Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu. Lalu dilemparkannya ke sana. Ini loh. Mengambil potongan daripada kayu yang hidup. Sepotong kayu yang hidup cukup untuk menolong masalahmu. Elisa tidak membutuhkan segelondong. Dia cukup sepotong kecil. Dia ambil kayu itu. Lalu dia lemparkan ke tempat yang jatuhnya mata kapak. Dan mata kapak itu dapat timbul. Coba saudara perhatikan. Nanti di rumah. Kalau ada mata kapak itu lancipnya di atas atau di bawah? Begini toh, berat toh. Nah, kemudian kalau dia jatuh, kan gini, ya toh. Tapi ada aliran sungai loh. Sungainya itu deres loh. Ini tetap bisa begini apa enggak? Apa tidur? Karena aliran sungai dia tidur. Sekarang kayu, kalau kita lemparkan, bisa masuk ke dalam air sungai Yordan yang dalam sekali apa enggak? Hah? Enggak bisa. Kayu itu selalu mengambang. Naik lagi. Apa Elisa itu tukang jago lempar peluru? Sampai kekuatannya itu berkintal-kintal bisa dorong kayu itu. Enggak bisa. Tapi tugas daripada Elisa cuma apa? Mengambil sepotong kayu, lemparkan di tempat di mana ia jatuh. Selanjutnya kayu itu sendiri punya kekuatan dan kuasa melawan arus, ya melawan hukum alam, tolak daya berat, dia masuk sendiri dan menempelkan diri kepada mata kapak sehingga mata kapak ini diangkat timbul. Tugas kita sebagai hamba Tuhan, jangan melihat mau selesai sampai akhir. Saudara dan saya kerap kali kalau melayani gini toh.
Mbok nek sembayang tutes pong lho Tuhan. Dalam nama Yesus plas waras ngono. Ya toh? Bener enggak? Kepengen gitu toh? Hati-hati. Ya. Pulang-pulang tanyai istrinya, "Kamu dari mana?" Mendoakan orang. Terus wah, bangun. Wah. Hadiahmu hilang. Saudara tahu. Pahalamu di surga hilang karena engkau mencuri kemuliaan Allah. Tugas kita hanya mengambil sepotong kayu, lemparkan di tempat. Ambil Yesus, dalam nama Yesus, aku patahkan segala perkara ini. Setelah itu, urusannya Tuhan yang mengerjakan. Dia yang akan menimbulkan, dia akan mengerjakan, dia akan melakukan segala perkara menolong engkau. Tunggu waktunya, tetapi firman Tuhan berkata apa? Tugas daripada orang yang kehilangan kapak apa? Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu melemparkannya ke sana, maka timbullah mata kapak itu dibuatnya olehnya. Lalu katanya, ambillah. Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Orang itu hanya memperhatikan kapan kayu itu timbul kembali. Kalau dia tidak memperhatikan, kayu ini akan hanyut bersama dengan masalah Anda. Engkau akan kehilangan merasa seolah-olah kapakmu, masalahmu belum ditanggulangi. Padahal sudah dibawa oleh kayu yang hidup ini. Tapi engkau tidak waspada. Maka dari itu saudara, kita harus satu tahu di mana letaknya kita kejatuhan kita. Dan lemparkan di tempat itu. Jangan ngawur ke sebelah sana, sebelah sini. Coba ngawur-ngawur. Tapi tepat harus tahu di mana kejatuhannya. Setelah itu, Anda tinggal waspada. Tunggu untuk Tuhan menyelesaikan. Maka demikian timbul, kamu tinggal tangkap. Hal ini saya kerap kali alami. Saya pada waktu dapat rumah. Rumah itu saya sudah kontrak 3 tahun. Setelah kontrak 3 tahun, itu habis. Kurang 6 bulan saya sudah berdoa, Tuhan, rumah ini habis kontraknya. Praktekku belum laku. Saya kini aku ini ngalah di Tuhan. Tuhan langsung ngomong, aku sudah sediakan rumah bagimu. Wah, hati saya mak plong rasanya. Amin. Wah, saya bilang sama istri saya, aman, beres. Kenapa? Tuhan sudah sediakan rumah bagi kita. Pikirku, nanti entek terus untuk omah sak gelondong, teko dewek. Pikir saya. Tapi tidak taunya sebulan tidak ada apa-apa. 2 bulan, 3 bulan, kurang seminggu, tidak ada apa-apa. Istri saya bilang, piye? Kis kurang seminggu loh. Omahnya harus dikosongkan. Nah ya, piye ya? Lah Tuhan dulu tuh janji, piye? Sudah disediakan. Lah tapi kok tidak ada apa-apa. Duit tidak dikirimi. Orang ana wong nawani omah. Ayo wis yuk sembayang lagi. Sembayang. Lalu Tuhan mengatakan, berdoa semalam suntuh. Semalam suntuh. Sing kuat sapa? Nah, coba. Terus terang, sendirian sembayang dhewean ndek kuat lho. Semalam suntuh 2 jam setengah mati yo. Saya pernah loh diundang Tuhan jam 2. Tuhan mengatakan, bangun. Sembayang. Ya. Keluar. Loh Tuhan bilang, piye toh Tuhan? Sembayang dok kok ranjangnya enak sih Tuhan. Keluar. Saya keluar. Terus istri saya terbangun. Mandi gue. Kon sembayang tapi kon metu. Metu dah luar sembayang. Sak jam ndak dijawab. Sikile wis gringgingen. Mbok undang, ora mbok parani, ora mbok jak ngomong. Iki piye ta karepe Tuhan? Sak jam ndak dijawab. Jalan-jalan sebentar 5 menit sampai sembayang lagi. 1-2 jam ndak dijawab. Mulai itu tadi Tuhan apa enggak. Tapi mau tidur enggak berani. Sebab saya itu paling takut.
sama Tuhan. 3 jam, bayang, enggak dijawab. 4 jam, jam 6, saya bilang gini, Tuhan, wis jam 6 yo, nek ora mbok jawab ya ora salahku, aku mesti ngeterke anakku. Engko 6:30, Tuhan bilang apa? Langsung dia datang. Dia manggut-manggut mek mesem. Nah sini. Tak pikir kowe mesem-mesem, aku sing sengsara. 4 jam saudara tahu. Dia bilang, aku uji kamu. Kamu tahan enggak dan taat dan setia. Bayangin. Pada waktu itu, lah kok sampai lama sih Tuhan? Kan kau tahu hatiku bahwa aku mau nurut engkau. Ya, tapi kalau kamu enggak jalankan dengan kenyataan, itu belum. Iman sonder perbuatan itu kosong. Dan pada waktu itu saudara tahu hadiahnya apa? Diberikan pelajaran yang baru. Dan senang luar biasa hidup dengan dia. Maka pada waktu saya berdoa sembalang semalam suntuh. Saya bilang, Tuhan, sing bener dong Tuhan. Nggak kuat. Ya, tidak kuat yang ngomong terus terang. Tuhanmu tuh nggak pernah maksa. Tuhan tahu maksudnya Tuhan tuh semalam suntuh. Gentian sama istri sama adikmu. Oh gitu, memang engkau itu bijaksana kok ya Tuhan. Allahmu nggak pernah tidak bijaksana. Kurang ajar enggak aku? Aku yang kurang ajar loh. Kan Tuhan. Selalu dia mengatakan, Allahmu tidak pernah tidak bijaksana. Dia kalau memerintah, hanya anakku yang kerap kali tidak dapat menangkap maksudku. Sehingga sudah diberitahu sedikit, sudah sok tahu. Lalu ngawur. Sasarannya sudah dikasih panah mbak Tuhan. Kasih panah kuasa. Lalu tidak tanya, sasarannya mana? Langsung dipanai sembarang wong plak. Lah, ndak kena sasaran, kecewa sendiri. Ini loh saudara kerap kali. Kita harus tahu sasaran yang tepat. Yang kita harus bidik. Ini Tuhan. Maka pada waktu itu saya mengatakan, ya sekarang gini ya. Kalau aku sudah capek, gantian siapa yang berdoa, siapa yang berdoa, siapa yang berdoa. Lalu istri saya bilang gini, jadi engkau gugah-gugahan. Ora usah. Kalau gugah-gugahan itu bukan Tuhan. Kita harus belajar menyerah total. Pokoknya kayak dibangun bangun ya. Ya, aku sembahyang. Tugas saya jam 10. Sembahyang terus. Sampai jam 11, gak kuat. Ngantuk. Ngantuk. Tuhan, sekarang kau bangunkan siapa yang gantiin nyambung. Ternyata adik saya di kamar sebelah dibangunkan Tuhan. Ya berdoa dari 11 sampai 12. Kembali tidur di istri saya dibangunkan. Dan istri saya dibangunkannya istimewa. Dia kalau tidur kan sama saya itu empet-empetan. Sebabnya kalau saya mungkur sedikit, dia belum tidur. Plok. Kenapa? Aja mungkur kono, madhep ini. Wah. Kalau sudah madhep ini, tanganmu mana? Dipegangi. Itu loh, itu istri saya. Kalau sakit, wah repot wis. Jaluke nyekeli tangan terus wedi ketinggalan ini. Makanya kalau kita pergi sekarang dalam nama Tuhan Yesus, bungkus, tidak ada apa-apa, jangan khawatir. Nah, gitu. Lalu pada waktu itu saya tuh disikut ini loh, disikut. Cetot, aduh, kowe kok nyikut-nyikut. Lah kowe kok nakal? Lho nakal apa? Aku turu kok. Kakiku mbok garuk-garuk. Sing kok tumben gelem garuk-garuk, wong ngantuk, sembayang enak, tidur ngantuk kok tumben garukin aku. Ngapain aku mina? Lah siapa sing garuk-garuk? Bangun waktu sembayang bagian Anda. Oh iya ya, sembayang saudara tahu. Allah itu sampai nyata. Kakinya itu jedat-jedut dia bilang gitu. Saking karena ndak berhenti-berhenti disikut aku. Lah aku yang disikut tepot. Setelah istri saya, barusan adik saya yang satu. Dari sana kembali kepada saya. Dari jam 10 sampai jam 5, semuanya 1 jam tertutup rapi. Itu Allah. Itu cara hidup dengan Allah secara nyata. Karena apa?
Karena tidak dibantu dengan pikiran. Ngodek keturun piye, kapan Tuhan bangunin? Jangan, tidur. Tapi demikian, terbangun, sembahyang, itu bagian Anda. Demikian juga kita, kalau malam dibangunkan, doakan saudaramu. Doakan yang masuk dalam pikiranmu, itu tugas Anda berdoa saat itu. Kalau engkau lakukan, engkau akan melihat kuasa Allah. Ada seorang nenek, ya pada waktu siang sedang sibuk dibangun, kagetin sama Tuhan. Sembahyang, dia berdoa. Lalu Tuhan mengirim satu nama. Doakan ini, dia doakan. Ternyata dia anak muda hamba Tuhan. Didoakan terus. Tuhan tolong dia, bungkus dia. Saudara tahu, sebulan kemudian orang muda itu datang ke rumah dia. Dia mengatakan, wah nek, pada tanggal segini jam 2 saya mau dibunuh orang. Karena mereka benci kepada saya. Karena saya memberitakan Injil. Tapi aneh, orang yang membunuh itu pisau sudah di jantung saya. Orangnya lemas jatuh sendiri nek. Nenek itu bilang apa? Tuhan terima kasih. Pada jam itu aku engkau suruh berdoa. Mendoakan hamba Tuhan ini. Dan dia diselamatkan karena doaku didengar Allah. Kalau seandainya nenek itu tadi tidak berdoa, hamba Tuhan itu mati, siapa yang salah? Hati-hati lo ya, kalau malam ini dibangunkan Tuhan, cepat-cepat loncat sembahyang. Nah, nanti berkat Tuhan melimpah. Nanti engkau akan lihat cara Allahmu bekerja luar biasa. Maka pada waktu itu, setelah kita jam 5 kita sembahyang selesai, saudara tahu, besoknya datang sendiri. Datang sendiri. Orang suami istri datang bilang apa? Kamu butuh apa? Nah, saya jadi bingung dong. Kamu butuh apa? Saya tidak butuh apa-apa. Tidak bisa. Loh, ada apa? Saya bilang, tadi malam saya dengar suara terus-menerus. Tidak bisa tidur. Ambil simpanan emasmu 2 kilo itu. Bawa ke tempatnya Yusak. Masa dokter gigi kok butuh duit? Buat apa? Nanti kamu tahu. Dia datang, gue butuh emas. Enggak. Mas buat apa? Gue butuh duit. Enggak. Buat apa? Enggak mungkin. Ini rumah-rumah siapa? Lah, kalau dia tanya gitu saya tidak bisa tidak jawab. Rumah kontrak. Kapan habisnya? Minggu depan. Pantes, dia bilang. Keluarin 2 kilo loh. Kelotok. Pakai. Bayangin. Saya bilang, saya belum dapat pakai buat apa? Cari rumah. Dan kembalikan kalau Tuhan sudah perintah balikkan. Belum dia pulang, datang 2 orang lagi. Bawa bungkusan. Pakai uang 1,5 juta. Pada tahun 73. Gede loh 1,5 juta itu pada tahun 73. Sampai dia, kenapa? Saya disuruh Tuhan harus bawa uang ke sini. Hari itu kumpul duit, cari rumah. Cari rumah dapat, istri saya seneng. Dia bilang, wah Tuhan tuh kok sayang ya. Kok tepat waktunya kena, belum cukup, saudara tahu. Hari Minggu mau pindah, hari Sabtu kita kukut-kukut, kita datang ke rumah orang itu, bantu-bantu, ngeringkesi barangnya. Jam 8 orang itu tiba di rumah saya kembali. Dia bilang apa? Pak, maaf ya Pak, tidak jadi saya jual. Forskopnya dikasih balik. Loh saya bilang, Bu, rumah saya ini besok jam 11 itu dirobohin loh. Mau dibangun baru. Wong sudah terima forskop kok gitu. Ya jangan gitu dong Bu. Tidak jadi saya jual. Kalau Bapak mau naik ya boleh. Lah uangnya dari mana? Wong uangnya wis pas-pasan. Lalu saya berdoa, ini piye toh Tuhan? Wong sudah jadi gini kok anu. Lah kowe berani ndak berserah kepadaku? Oh berani. Ya sudah balik ke. Ya tak balik ke. Istri tanya, lula piye? Telegram alamat saya yang baru sudah tak kirim ke ngene saudara-saudara semua.
Bayangke, bubar ganti. Lho iki piye? Iki wong gendeng piye ngaleh ora tentu ini. Lalu pada saat itu saya berdoa, Tuhan, mbok ngomong si Tuhan, rumahku ini yang mana? Tuhan bilang apa? Sesok. Sudahkah tinggal semalam itu Tuhan bilang sesok. Besok bangun jam 5, tapi istri adik saya sudah tidak bisa tidur. Sudah kepikiran terus. Tapi saya tetap tidur enak. Sebab saya percaya Allah itu luar biasa. Lalu setiap kali istri saya, kok turu napa? Lah gopo rak turu. Lah ora di omah sesuk iki piye? Loh, sesuk urusan sesuk. Tuhan sudah bilang sesuk, ya sesuk. Tapi pikiranku rak iso ucul ke. Aku rak iso turu neh. Lah piye aku rak iso turu? Walah piye ini? Lalu kita berdoa, Tuhan ampuni. Dalam nama Tuhan Yesus, lepaskan pikiran-pikiran ini. Itu. Jam 5 bangun kita sembahyang. Tuhan, ini sudah pagi. Janjimu pagi ya Tuhan. Sekarang ngomongnya Tuhan di mana? Nanti di gereja. Piye toh Tuhan? Waktune wis meh entek. Nanti di gereja aku ngomong, saudara tahu. Sampai di gereja saya berbakti jam 8. Selesainya jam 9. Jam 11 rumahnya dirubuhke. Jadi tiap hamba Tuhan khotbah saya dengerin terus. Waduh, nanti mungkin jawabannya melalui khotbah ini. Tapi tidak ada yang nyinggung omah. Istri saya setiap kali, mendengar. Jadi ternyata istri saya itu pandangannya, pikirannya melekat pada saya melekat ke sana. Lah ya enggak kelop wong sini gini terus. Setiap kali dia gini. Urung. Ini loh saudara, ini kenyataan hidup, benar enggak? Takut, bingung karena itu. Sehingga pada waktu khotbah akhir, sudah selesai khotbahnya, enggak ada apa-apa. Lah saya jadi bingung loh, kok enggak ada apa-apa, ini piye toh Tuhan? Nyanyian tak perhatike, enggak nyinggung-nyinggung omah. Lalu berdiri semua, haleluya, haleluya, amin. Agak ngomong Tuhan, rumahmu di Jalan Gatot Subroto. Wah, saya saking senengnya, puji Tuhan. Istri saya bilang, wes, beres. Mana Gatot Subroto? Ya cepat pulang. Wah, ngebut kita naik skuter mulai sampai di rumah. Adik orang persekutuan kumpul semua. Barang sudah dipak semua, digotongin keluar. Tetangga sudah pada datang, tanya, Pak mau pindah mana? Gatot Subroto. Adik saya nyelonong, nomor berapa? Hah? Lupa tanya nomornya, sebab kesusu, kecepatan bilang Gatot Subroto, puji Tuhan. Lupa tanya nomor berapa. Ini kerap kali terjadi. Kalau engkau sebagai hamba Tuhan lalu diberitahu orang itu gini, engkau sudah apa? Saking senengnya lupa duduk diam sampai Tuhan akhir berbicara. Kita harus sabar menantikan sampai Tuhan selesai berbicara. Kerap kali kita gitu loh, cepat-cepat sudah lari, saking senengnya. Lah, jadi kesulitan lagi. Lalu saya bilang, sudah semua sembahyang, saya tak pergi. Lah gue pergi mana? Lah nyari nomor piro. Nomor berapa? Yang punya siapa? Nggak tahu. Wong belum Tuhan ngomong, belum selesai. Wes bar aku sudah minggat. Lalu saya naik skuter, saya bilang, Tuhan ampun ya Tuhan. Itu rumah punya siapa Tuhan? Itu nomornya berapa Tuhan? Tuhan nggak ngomong. Bayangin. Sampai bingung. Nah saya ini dok di perapatan aku ngomong kanan, kok ngomong kiri Tuhan. Lalu di situ Tuhan ngomong kanan. Nah itu aku sudah senang. Sebab setiap ada tikungan Tuhan ngomong. Terus. Nah itu saya sudah senang. Dituntun ke Cimbuluit. Gatot Subroto di selatan, Cimbuluitnya ke utara. Lah aku bilang, wong Gatot Subroto itu bawah. Kok mbok tuntun ke atas? Nurut. Ini loh. Bahwa kalau Tuhan menunjuk jalan, kadang-kadang secara rasio kita itu bertentangan arahnya.
Bukan malah menuju kepada penyelesaian, tetapi menuju kepada kegagalan. Tapi kalau engkau bertekun dan menurut dan percaya, semuanya jadi. Seandainya pada waktu itu saya menentang, tidak jadi. Karena apa? Yang punya rumahnya di utara. Naik terus ke gunung. Aku bilang, loh kok ke gunung ini nanti kan buntat Tuhan. Wong tidak ada jeblosan. Tuhan bilang, terus. Nomor 82 Tuhan mengatakan, masuk saya. Pas pada seorang muda mainan sama anaknya. Selamat pagi, saya bilang. Selamat pagi, cari siapa Pak? Cari siapa coba? Cari siapa? Tahu nggak ngerti namanya, nggak ngerti. Dia punya rumah ya nggak ngerti. Aku bilang, cuma tolong tanya, ya punya rumah di Gatot Subroto? Oh iya, saya punya. Wah, mak blong saya. Itu dijual toh? Iya. Wah, mak blong bener. Minta berapa? 9 juta. Mak pelas, ada duit aku mateng. Kok mahal Pak? Ya itu sudah jadi 7,5 juta tapi dibatalkan karena saya suruh nulis 10 juta. Pak, saya ini kurang 1 jam loh Pak. Mesti pindah rumah. Orang kalau butuh rumah ngasih tahu bahwa kebutuhannya mepet, tambah digenjot apa enggak? Tapi saya malah ngomong, Pak, kurang 1 jam Pak. Rumah yang saya sewa itu mau dirobohin. Tolong dong Pak, itu rumah kasih saya. Berapa? Ya 7 juta saja toh Pak. Tapi saya tidak punya duit loh. Punyanya cuma 5 juta. Kurang 2 juta. Istrinya dari dalam kamar lari ke depan. Ngapain? Dia teriak-teriak. Tolong orang itu. Tolong orang itu. Bukan orang Kristen. Dan saya tidak pernah kenal. Dia bilang, kenapa? Kok kamu kenal sama dia? Enggak. Lah kok tolong kenapa? Di kamar ada yang merintah saya berkata, cepat tolong orang itu. Ambil kunci rumah Gatot Subroto. Kasihkan orang itu. Lalu dia bawa kunci. Sudah gini aja Pak. Bawa aja ke rumah. Langsung Bapak masuk ke sana. Rumah itu baru di-upgrade. Sudah selesai barusan hari kemarin selesainya. Sekarang Bapak masuk saja. Pakai dulu 3 bulan. Kalau Bapak nanti bisa bayar 7 juta ya bayar. Kalau tidak bisa bayar, kasih pinjem 3 bulan. Tidak usah bayar. Boleh dipinjam. Bukan orang Kristen. Tapi Allah berkuasa memerintahkannya untuk anak-anaknya. Saya pulang persis jam 11 kurang seperempat. Saya gini-gini. Sudah dapat. Nomor berapa? 317. Sebelah mana? Ayo cari sama-sama. Nggak tahu. Diurut, wae. Wah, di tukang songkro. Mobil, renteng-renteng. Ngurut nomor. Nggak taunya Gatot Subroto itu panjang sekali. Bayangin, saudara. Masuk, adik saya bilang, aku sudah dapat penglihatan. Sebelum saya datang, adik saya bilang sama istri saya. Ini loh, rumahmu gambarin. Depannya ada kaca gede. Gini. Waktu masuk ke sana, tepat rumah itu. Saudara tahu. Dan itu ruangannya besar buat persekutuan. Allah kita adalah Allah yang tertib. Allah yang tepat. Allah yang selalu ya dan amin. Tergantung daripada percayamu. Hari ini firman Tuhan sudah mengajar kepada kita. Bagaimana kita menyelesaikan masalah kita. Tergantung saudara. Tetap tekun di dalam Dia atau tidak. Kalau engkau tetap tekun, tidak usah khawatir. Apapun boleh terjadi. Kita tahu Allah kita yang menetapkan. Amin. Mari kita berdoa.